Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, afala aj'alu sulsa du'ai bis salati alaika. Qala wa in zitta fa huwa afdalu. Qala aj'alu as-sulsayya. Qala fa in zitta fa huwa afdalu. Qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aj'alu du'ai kullahu aj'alu du'ai kullahu lissalati alaika. Qala idzan yakfikallahu amrak bin dunyaka wa akhiratik kadzafi bahlul anwar. Amma ba'du, hadirin hadratul karomin wal muhtaramin, para jamaah zikir manakiban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis akhrajal Imam Ahmad wal Hakim wal Baihaqi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar berkata kepada baginda Rasul, kata beliau, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Terjadi dialog antara Nabi dengan sahabat Umar, antara sahabat Umar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah afala aj'alu sulsa du'ai bis salati alaika. Apakah aku menjadikan sepertiga dari doaku di dalam bacaan sholawat? Jadi pertanyaannya, kita disuruh untuk berdoa, ya, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, mintalah kamu, karena kita adalah makhluk yang lemah. Agar kita dikuatkan oleh Allah, kuncinya banyak meminta, ya, minta aja sama Allah, ya. Karena Allah bertanggung jawab menciptakan kita, dan juga Allah bertanggung jawab mencukupi kita. Hilangkan rasa takut kita, hilangkan gula gulana kita, karena Allah menciptakan kita, bertanggung jawab untuk mensukseskan kita. Sifat Allah yang pertama kali muncul, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih sayang di dunia sampai di akhirat. Jangan resah, jangan gelisah. Kalau kamu punya masalah, aku yang akan menyelesaikannya. Maka kunci daripada permasalahan yang kita hadapi adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Kalau anak kecil dia ingin uang, maka dia tenang dengan meminta kepada orang tua. Mama, saya ingin permen. Dengan bahasa mama, saya pengen permen, dia sudah tenang karena dia sudah yakin pasti dikasih. Mama, saya pengen jajan. Dengan bahasa mama, pengen jajan, dia sudah tenang. Maka kita pun sebagai makhluk Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku ibadah, dan jangan lupa wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku juga memohon pertolongan. Kita ketika dapat masalah, yang pertama kita panggil bukan Allah, betul tidak? Nah, makanya pesan dalam Al-Quran Allah menyampaikan pesannya, ud'uni, minta coba kamu sama aku. Nah, pertanyaannya, sahabat Umar, aku ingin meminta sama Allah. Tetapi dalam keterangan lagi Allah sendiri menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul Allah. Kamu percaya sama Allah? Percaya. Oke, kalau kamu percaya, aku kasih resep. Apa resep kesuksesan? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah atas Rasulullah.
Di satu segi kita disuruh berdoa, di segi yang lain kita disuruh membaca sholawat. Terus mana yang afdol, mana yang utama? Apakah kita berdoa dulu, kemudian bersolawat, ataukah kita bersolawat dulu, ataukah berdoa? Inilah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Umar kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Umar, afala aj'alu, apakah aku menjadikan separuh daripada doaku di sholat dalam bacaan sholawat? Jadi separuh doa berupa sholawat. Jadi ketika dia berdoa, misalkan waktunya itu 1 jam, maka sepertiganya itu adalah doa, 2/3 adalah membaca sholawat. Bagaimana ya Rasulullah kalau seperti itu caranya? Aku berdoa dulu, ya, sepertiganya, kemudian setelah itu aku membaca sholawat. Bagaimana jawab Kanjeng Nabi? Wa in zitta bahwa afdal. Umar, kalau kau mau menambahkan itu lebih baik. Jadi sepertiga doa, 2/3 sholawat. Sholawatnya yang kau tambahkan. Jadi sholawatnya bukan 2/3, ditambahkan kecil. Nah, kemudian bagaimana kata sahabat Umar? Kalau begitu, aj'alu sulusain. Aku akan menjadikan 2/3 dalam doaku adalah berisi sholawat. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ini punya hajat, dia baca sholawat 2/3 doanya semua berisikan sholawat. Bagaimana reaksi Nabi? Fa in zitta fahuwa afdalu. Lamun kamu mau, ya bila kamu yang menambahkan, fahuwa afdalu, itu lebih utama. Jadi kalau kita ya Allah sukseskanlah saya, ya Allah kabulkanlah hajat saya, itu namanya doa. Nah, kalau kamu membaca sholawat 2/3-nya, lebih banyak lagi membaca sholawat, lebih banyak muji daripada banyak meminta. Muji aja, muji yang banyak, baca ada sholawat yang banyak. Bagaimana kata Nabi? Fa'in kita bahwa afdal. Kalau kau tambahkan lagi, tentu lebih baik. Afdal. Akhirnya bagaimana kata sahabat Umar? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, Abi anta wa ummi, dan ibumu engkau ya Rasulullah, aj'alu du'ai kullahu bis-sholati 'alaika. Kalau demikian sudahlah, semua bentuk permohonanku kepada Allah akan aku rubah dengan bacaan sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya hajat, ya wis aja kayak ngomong jaluk baca sholawat yang banyak. Pengen di Jember baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu baca sholawat itu termasuk doa. Jadi walaupun kita tidak baca doa apapun, misalkan mau doa ini doa itu cukup dengan bacaan sholawat, diwakili dengan bacaan sholawat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai kemudian bagaimana kata Nabi? Idzan yakfikallahu amraka min dunyaka wa akhiratika. Kalau begitu Umar, maka Allah akan menjamin, Allah akan mencukupimu, urusan-urusan duniamu Allah tanggung, urusan-urusan akhiratmu Allah tanggung. Intinya, lamun kita semua ingin dicukupi kebutuhan duniawi kita, ingin diselamatkan di akhirat kita, maka kuncinya adalah membaca sholawat atas Rasulullah. Dan inilah yang kita gembor-gemborkan dalam zikir manakibat. Zikir manakibat ini, manakib ini artinya membaca sejarah kekasih Allah. Yang mana kekasih Allah itu merupakan kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kekasih Rasulullah, karena termasuk dzurriyyah Rasulullah, dan Rasulullah adalah kekasih Allah. Kita baca manakibnya dan juga kita puji-puji kekasih Allah Rasulullah, karena di dalam zikir ini kita memperbanyak membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kategori yang disampaikan oleh Nabi, inna aulad nasi yaumul qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian semua, nanti yang terbaik, yang teristimewa, yang paling dispesialkan yaumul qiyamah adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat. Bahkan Nabi menyeru,
Nabi menyampaikan, hei umatku, lamun bahasa kitanya, man asurat alaika hajatun, kata Nabi, man asurat alaika hajatun, man asurat alaihi, barang siapa di antara barang siapa ada orang asurat alaihi hajatun, yang merasa punya hajat yang susah itu terpenuhinya, punya problem yang lagi mentok lagi masalah ini seolah-olah tidak kunjung selesai, ditembak dengan doa ini belum juga selesai, ditembak dengan doa itu belum juga selesai, susah selesainya. Maka kata Nabi, kalau kamu menemukan kasus seperti itu, maka kuncinya adalah falyuksir bisolat, coba kamu perbanyak baca sholawat. Disuruh memperbanyak baca sholawat. Kapan membaca sholawatnya? Memperbanyak baca sholawat tiap hari, bukan tiap ada masalah. Kalau kita baca sholawatnya tiap ada masalah, membaca sholawatnya diperbanyak, artinya dibacanya tiap hari. Bacaan sholawatnya yang mana? Ya udah yang ada di dalam zikir manakibah. Kita istighfar dulu seperti biasa, kita baca murokahbah dulu, lalu kita membaca, lalu kita baca sholawat. Itu silahkan kita baca tiap malam. Kemudian diperbanyak. Bagaimana maksud daripada memperbanyak itu? Artinya dibaca sebanyak mungkin atau sesuai dengan kemampuan kita. Cuma sebagian ulama ada yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kasroh atau banyak ini tergantung daripada jumlah sholawatnya. Kalau sholawatnya panjang, maka mereka ada yang merangkum, ada yang membaca 100 kali, ada yang membaca 13 kali, bahkan ada yang membaca sampai 1000 kali, tergantung hajat. Maka di dalam hajat ini kita juga membutuhkan bimbingan dari guru, bimbingan dari seorang syekh gitu ya, agar hajat kita ini disesuaikan dengan bacaan kita, ini disesuaikan dengan hajat kita. Tapi yang jelas baca yang ada dalam zikir manakiban sesuai dengan dosis yang ada. Lebih baiknya lagi, kapan-kapan kita silakan, barangkali ada yang mau tirakat di sini, yang mau riyadhah di sini, kita bimbing. Nah, alhamdulillah di sini dari mulai bulan Syawal ini sudah mulai banyak tamu-tamu yang riyadhah langsung di sini, yang dibimbing langsung di sini, dan alhamdulillah banyak yang langsung memberikan keajaiban, memberikan testimoni keajaiban. Mudah-mudahan kita juga sama diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mukadimah kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.